Izin bertanya, Kay. Kalau dibandingkan Syiah, Wahabi ini sesatan mana, Kay? Wahabi dan Syiah ini sama-sama sesat. Syiah lebih sesat, cuma Wahabi lebih bahaya. Lebih bahaya ya. Lebih bahaya Wahabi. Mengapa gitu, Kay? Ya ibaratnya kalau Syiah itu kalau diumpamakan daging, memang daging babi, orang tahu itu haram. Kalau Wahabi ini daging kambing, cuma ada racunnya. Oh, banyak tertipu ya. Banyak tertipu. Haram juga makan racun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatul iman, beredar sebuah video tanya jawab yang isi video tersebut menyebutkan bahwasanya Syiah dan juga Wahabi keduanya sama-sama sesat. Bahkan Wahabi itu lebih sesat daripada Syiah. Syiah katanya ibarat daging babi yang telah jelas keharamannya. Sementara Wahabi itu ibarat daging domba yang halal akan tetapi beracun. Ucapan seperti ini tidak selayaknya dilontarkan tanpa penjelasan secara ilmiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun bin naba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Ta'ala pun berfirman, "Wala yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, sebab adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Jika yang dimaksud dakwah Wahabi lebih sesat daripada Syiah, sementara dakwah yang disebut dengan dakwah Wahabi itu merupakan dakwah yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengajak untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan dan hurafat, maka ini bukanlah dakwah atau agama baru. Namun ini merupakan prinsip dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat. Adapun Syiah Imamiyah merupakan sekte menyimpang yang banyak disebutkan oleh para ulama. Di antara penyimpangannya mereka mencela sebagian sahabat. Demikian pula mereka meyakini bahwa imam mereka adalah ma'asum. Demikian pula penyimpangan-penyimpangan lainnya yang bertentangan dengan dalil. Namun, jika kesesatan Syiah ini menjadi alasan untuk menyesatkan dakwah Salafiyah sebagai dakwah Wahabi yang sesat, maka ini butuh bukti dan juga penjelasan ilmiah, bukan dengan melontarkan perumpamaan-perumpamaan yang penuh dengan nada-nada provokatif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawanya di jilid 10 halaman 427 beliau mengingatkan, hendaknya seorang mukmin dia berkata dengan ilmu dan keadilan sekalipun terhadap orang yang berlainan pendapat dengannya. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya dia meninggalkan ucapan-ucapan yang penuh dengan nada-nada emosional, namun hendaknya dia lebih mengedepankan hujah. Oleh sebab itu, jika ada yang menuduh bahwa dakwah Salafiyah adalah dakwah yang sesat, maka hendaknya dia menunjukkan di mana letak kesesatannya. Dan hendaknya dia menjawab, apakah dakwah yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, yang mengajak untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, demikian pula berbagai macam kemaksiatan, apakah itu termasuk dakwah yang sesat? Jika ada kesalahan individu tertentu, maka yang dikritik adalah kesalahan individu tersebut, bukan menuduh seluruh dakwah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat itu dituduh sebagai dakwah yang sesat. Maka mari kita biasakan untuk berdialog dengan ilmu, dengan adab, dan juga dengan penuh dalil-dalil ilmiah. Hindari label-label yang bisa memecah belah umat dan mudah memfitnah kepada saudara sesama muslim tanpa bukti yang jelas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, memberikan keikhlasan di dalam mencari ilmu, dan menyatukan kaum muslimin di atas Al-Quran dan juga sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini sekalipun sedikit namun menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufik, wallahu ta'ala a'lam.